Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali mari kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita masih diliputi dengan keimanan, diliputi dengan Islam, diliputi dengan amal, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan lebih dari itu juga kita masih diliputi oleh ilmu. Kita masih dimudahkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesempatan untuk terus mempelajari agama Allah Ta'ala yang tidak mungkin seorang mendapatkan petunjuk, tidak mungkin seorang meraih jalan yang lurus kecuali benar-benar dia mengetahui jalan tersebut, kecuali dia mengetahuinya dari kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita mulai kajian, di sini ada pengumuman dari panitia. Ada permohonan bagi para jamaah sekalian yang menggunakan wifi Masjid Mulbas ini agar sementara waktu tidak menggunakan wifi karena jaringan ini mau dikhususkan untuk mengonlinekan kajian ini agar tidak terganggu dengan kekurangan kecepatan dalam internetnya. Silahkan bagi yang masih menggunakan wifi masjid agar beralih kepada data mandiri ya, data pribadinya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhaj salaf ya. Dalil-dalil mengapa kita benar-benar wajib dalam beragama ini berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahami Al-Qur'an, juga memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memahaminya para sahabat. Artinya dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita sudah sebutkan dalil-dalilnya kenapa demikian, dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan di poin yang kelima, yaitu manhajus salafi fil aqidah. Manhajnya kaum salaf dalam masalah akidah. Kita akan pelajari tentang metode salaf ya. Metode orang-orang salaf terdahulu, itu orang-orang
pendahulu kita dalam masalah akidah, apa yang menjadi rujukan mereka. Di dalam kitab ini disebutkan 5 poin ya, 5 poin tentang ringkasan ya, secara umum bagaimana orang-orang salaf kita dalam masalah akidah mereka. Yang pertama, qala al-muallif rahimahullahu taala hasruhum masdar at-talaqqi fi babil i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahimahum lin nususi ala dawi fahmi salafis salih. Mereka membatasi ya. Mereka membatasi yang menjadi sumber mereka dalam bab akidah. Ya, sumber mereka mengambil informasi, menjadikan satu referensi dalam beragamanya hanya kepada kitabullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kepada sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan memahami kedua dalil tersebut, baik yang dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Ya. Jadi kembali kepada pemahamannya para sahabat. Ya. Jika mereka dapati bunyi ayatnya, jika mereka dapati bunyi hadisnya, maka bagaimana menerapkan ayat dan hadis tersebut, mereka akan lihat bagaimana para sahabat menerapkannya. Ini yang menjadi landasan mereka. Ya, begitulah cara mereka memahami ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak membiarkan liar cara pemahamannya. Tidak membiarkan mereka memahami secara akal mereka sendiri. Ya, alasannya kenapa kembali ke para sahabat? Ya, ini sudah panjang kita bahas sebelumnya. Karena mereka lah generasi awal. Mereka lah yang tahu bagaimana ayat itu turun dan bagaimana mereka menerapkannya, dan cara mereka beragama itu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan kita itu adalah sebuah referensi. Cara berpahaman para sahabat, cara bagaimana sahabat memahami ayat dan hadis tersebut, ini menjadi referensi bagi orang-orang salaf. Kemudian yang kedua, ihtijajuhum bisunnati sahihati fil aqidati wa sawa'an kanat hadhihi sunnah as-sahihah mutawatirah am ahad. Hujjah mereka terhadap sunnah ya. Mereka jadikan sunnah-sunnah yang sahih ya, selama itu sahih, itu mereka jadikan landasan dalam berakidah. Jadi hadis-hadis Rasulullah SAW selama derajatnya dinyatakan oleh ulama hadis sebagai hadis yang sahih sampai kepada derajat sahih, maka mereka jadikan ini landasan dalam akidah. Jadi memang tidak mudah mengatakan hadis itu sahih atau tidak. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan mereka para ulama hadis menetapkan hadis itu sahih itu dengan rentetan syarat-syarat yang sangat ketat ya, syarat-syarat yang sangat ketat. Yang masyhur dikatakan misalnya seperti Imam Bukhari saja, pantang bagi beliau ada seorang rawi hadis misalnya saja memanggil hewan ya, manggil hewan. Ayam katakanlah, panggil kan. Memanggil hewan ini kur gitu. Sepertinya dia pegang makanan untuk ayam itu. Tapi ternyata ketika ayamnya mendekat cuma untuk dielus-elus saja. Jadi di tangannya ini kosong. Enggak ada makanan ayam sama sekali. Bagi Imam Bukhari itu cacat. Bagi Imam Bukhari itu cacat dan diterima hadisnya, ditolak hadisnya. Padahal orangnya enggak berdusta. Padahal orangnya sesama manusia diketahui jujur. Ilmunya bagus. Hafalannya bagus. Ya. Maka bagi Imam Bukhari tapi seperti itu termasuk cacat dalam periwayatan hadis, enggak diterima hadisnya. Sampai seperti itu.
Ya, dari mana beliau tahu? Ya, beliau akan melihat komentar teman-temannya, melihat komentar guru-gurunya, orang-orang yang hidup semasanya. Jadi panjang perjalanan Imam Bukhari dalam menentukan satu rawi saja, dia rawi yang bisa diterima riwayatnya. Itu panjang ceritanya. Dan Imam Bukhari punya ratusan orang yang diterima oleh beliau. Kalau dijumlahkan dengan yang ditolak bisa ribuan jumlahnya. Dalam rangka beliau meneliti hadis ini sahih atau tidak. Dan melihat kesungguhan Imam Bukhari sendiri, beliau ini mengatakan tidaklah beliau menuliskan satu hadis di dalam kitabnya yang beliau katakan sahih kecuali beliau dahului dengan salat 2 rakaat istikharah kepada Allah Ta'ala, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala, jangan sampai aku salah tulis. Jadi antum bisa bayangin ya, itu Sahih Bukhari isinya ribuan hadis di dalam. Berarti sama dengan ribuan kali Imam Bukhari itu salat 2 rakaat hanya untuk menuliskan hadis di dalam kitabnya, itu saja. Belum lagi yang lainnya. Nah, begitulah di antara gambaran perjuangan para ulama kita terdahulu dalam meletakkan hadis itu sahih atau tidak. Jadi enggak sembarangan. Kalau kita sekarang ya gampang, tinggal ketikkan saja di aplikasi hadis, baik yang online ataupun offline, ketikkan hadisnya, keluar di situ referensinya sahih atau tidak. Dah selesai. Enggak payah bagi kita yang sekarang ini. Itu aja pun males ngeceknya ya kan. Pernah enggak kira-kira antum salat Jumat misalnya di masjid mana gitu, tiba-tiba ustadznya menyampaikan hadis yang bagi antum itu hadisnya asing. Baru sekali ini dengar hadis kayak begitu gitu bunyinya. Pernah enggak kepikiran nyatat kan? Catat bunyinya apa? Petikannya sajalah. Nah, habis itu dicari referensinya. Yang punya kitab mungkin bongkar kitabnya. Yang enggak punya kitab punya aplikasi, coba ketikan di aplikasinya. Apa keluar hadis itu? Sahih atau tidak? Untuk pembuktian. Oh, ternyata hadisnya sahih, benar. Saat itu benar. Nah, artinya kan itu menjadi penguat bagi kita untuk menjadikan seorang sebagai rujukan dalam berbicara agama. Oh, ternyata ustadz ini dikenal kalau menyampaikan hadis selalu hadis-hadis yang sahih. Karena memang faktanya ada orang yang bermudah-mudah. Ya kan? Bermudah-mudah nyampaikan hadis, katanya hadis, tapi setelah dicek referensinya, hadisnya hadis-hadis palsu. Hadisnya hadis-hadis lemah yang tidak bisa dijadikan landasan dalam akidah atau dalam ibadah. Nah, ini terkadang yang kurang dari kita. Kebiasaannya apa? Kalau udah dengar ayat, saja. Jangan salah loh, kadang sebagian ustadz itu tergelincir dalam menyampaikan ayat. Terkadang ya, namanya lisan manusia. Kita nggak bisa jamin manusia ini lisannya pasti benar. Ya kadang tergelincir gitu. Nyebutkan ayat surat apa, ayat berapa, bunyinya beda misalnya. Atau ayatnya ada 1-2 huruf yang hilang. Itu bisa jadi. Ya, pernah nggak kita kepikiran untuk ngecek lagi, oh ini ayatnya begini. Ini di surat ini ayat segini. Pas gitu. Nanti kalau dapat hadisnya, cek lagi, apa bunyi hadisnya. Penggalannya saja, kalau nggak hafal semua penggalannya diingat, penggalannya 3 atau 4 kata diingat, catat, cari di aplikasi atau di kitab langsung. Baru dapat itu keluar dia referensinya. Begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau ulama kita terdahulu, Masya Allah, upaya mereka untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih itu sangat luar biasa. Jadi bukan gampang-gampangan. Ini hadis apa? Nah, kayaknya sahih ini, sahih lah jadi kan itu. Ini kayaknya siapa? Ini enggak kenal aku orangnya. Dhaif ini. Enggak bisa begitu. Mereka akan teliti satu persatu siapa perawi hadisnya, bunyinya seperti apa, bla bla bla, semua mereka teliti. Nah, di sini ya, kita balik lagi ke pembahasan kita. Orang-orang salaf ya menjadikan sunnah yang sahih ya. Selama sunnah itu sahihah, sunnahnya ini derajatnya sahih, maka diterima untuk menjadi landasan dalam akidah. Karena
Ya, jadi mereka enggak membeda-bedakan apakah itu hadisnya mutawatir ataupun ahad. Ya, mutawatir ataupun ahad. Anda jelaskan sedikit berkaitan tentang mutawatir dengan ahad ini. Karena ada sebagian kelompok firqah dalam agama ini yang menyatakan untuk hadis untuk akidah, untuk masalah akidah yang diterima hanya hadis mutawatir saja. Kalau yang derajatnya ahad, mau soheh enggak soheh, singkirkan. Nanti kita katakan bagaimana resikonya kalau begitu diambil. Mutawatir dan ahad ini bagi yang pernah mempelajari ilmu mustalah hadis ini adalah istilah yang sangat familiar ya, karena hadis itu akan terbagi sesuai dengan jalur perawi periwayatannya, jumlah perawinya. Hadis itu terbagi menjadi ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang. Lebih dari 3 orang. Jadi berarti 4, 5 dan seterusnya. Di setiap derajat, di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 minimal. Barulah hadis ini dikatakan hadis mutawatir. Kurang dari itu, itulah ahad. Kurang dari itu adalah ahad. Walaupun nanti kalau 3 disebut dengan hadis masyhur, istilahnya ya. Hadis masyhur, kalau 2 dikenal dengan hadis aziz. Kalau 1 hanya riwayat 1 disebut dengan hadis gharib. Ini level-levelnya dalam penamaan hadis jika dilihat dari jumlah perawinya. Nah, bagi sebagian kelompok menyatakan bahwasanya untuk hal akidah harus hadis yang mutawatir. Lebih dari 3 periwayatnya di setiap tingkatan. Ini berat. Kalau ini betul diyakini seperti itu, maka paling tidak keimanan kita tentang hari akhirat atau tanda-tanda kiamat itu banyak goyang. Goyang semua. Karena rata-rata hadisnya ahad semua. Tentang azab tentang hari kiamat, tanda-tandanya, itu semua banyak mengambil hadis ahad. Contohnya, bukan yang berkaitan, contohnya dalam sebuah hadis yang ana hafal itu adalah, kalau kita ambil teori seperti itu, maka hadis innamal a'malu binniyat batal. Jadi syarat ikhlas atau syarat ikhlas itu masuk bab akidah ya. Syarat ikhlas dalam setiap ibadah pakai hadis ini batal. Kenapa demikian? Karena hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini hanya disampaikan oleh 1 orang sahabat saja. Itulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuma dari beliau. Enggak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini. Maka ini salah satu contoh hadis ahad. Kalau kita pakai persyaratan itu harus mutawatir saja, maka hadis innamal a'malu binniyat batal. Enggak bisa dijadikan referensi ikhlas dalam beribadah. Karena hadisnya enggak bisa diterima. Nah, begitu. Jadi syarat-syarat ibadah juga itu bisa dikatakan lemah. Ya, nanti antum bisa searching sendirilah kenapa mereka dasarnya menolak hadis ahad. Bagi mereka hadis ahad itu hanya sampai derajat dhon. Kalau mutawatir sampai derajat yakin. Jadi kalau sudah mutawatir ini yakin pasti sampai ke Rasulullah SAW. Tapi kalau masih hadis ahad, perawinya dari 3 ke bawah, ini tingkatannya baru dhon, sangkaan kuat. Sangkaan kuat kepada Rasulullah SAW. Walau ini dikomentari oleh
Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya sekalipun hadis ahad itu tingkatannya baru dzon, ya, sangkaan kuat, tapi jika banyak yang menjadikan penguatnya petunjuk ke arah bahwasanya ini benar dari Rasulullah SAW, dari sisi penerimaan kaum muslimin, ijma' ummah, para sahabat yang lainnya, begitu juga ayat-ayat yang senada dengan hadis tersebut, maka tidak bisa dikatakan ini persangkaan biasa. Tapi ini sudah sangat kuat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi begitu ya. Kenapa mereka menolak? Karena bagi mereka persangkaan itu bukanlah dasar. Allah Ta'ala berfirman, iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tidaklah mereka mengikuti orang-orang musyrik itu, tidaklah mereka mengikuti cara ibadah mereka itu kecuali hanya atas dasar persangkaan, dhann. Dan dhann, ya, persangkaan itu tidak menunjukkan kepada yang hak sama sekali. Nah, namun ketika ini dijadikan referensi, beda. Maksud dhann di dalam ayat itu adalah betul-betul persangkaan yang lemah, sangat lemah. Ya, orang-orang musyrik beribadah kepada Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri mereka, ini adalah persangkaan yang sangat lemah tanpa ada dukungan apapun. Kalau diambil dari makna dhann di situ. Namun kalau berkaitan tentang hadis-hadis ahad, walaupun derajatnya masih dhann, tapi karena banyak bukti yang mendukungnya, maka ini bukan persangkaan biasa. Tidak bisa disamakan dengan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ini adalah benar-benar persangkaan yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum salaf menjadikan hadis selama derajatnya sahih, ya. Selama dinyatakan sahih oleh ulama hadis dengan persyaratan-persyaratannya, maka baik dia sampai derajat mutawatir ataupun hanya hadis ahad, tetap bisa diterima menjadi landasan akidah. Yang ketiga, at-taslimu bima jaa bihil wahyu wa adami raddihi bil aqli wa adamil khawdi fil umuril ghaibiyyati allati la majala lil aqli fiha. Menerima sepenuhnya terhadap yang terdapat di dalam wahyu. Ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu diterima mentah-mentah. Diterima utuh. Tidak diganggu-ganggu dengan logika manusia, ya, tidak diganggu dengan perasaan manusia dan lain sebagainya. Maka bagaimana diturunkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, atau bagaimana Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis beliau, maka itu diterima apa adanya. Diterima apa adanya. Khususnya dalam hal-hal yang gaib, ya, tentang zatnya Allah Ta'ala, ya, tentang perkara-perkara gaib, adanya syaitan, adanya jin, ya kan, adanya para malaikat, apa yang terjadi sebelum masa kita ini, terjadi di zaman-zaman nabi-nabi terdahulu, semua adalah masalah-masalah gaib yang kita enggak lihat langsung. Namun kita terima itu apa adanya. Bagaimana Allah Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran dan bagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis beliau, maka begitulah kita menerimanya. Tidak boleh dipelenceng-pelencengkan. Ya, seperti yang kemarin kita bahas tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Tak perlu lagi ditanya-tanyakan istiwa itu seperti apa. Apakah duduk, bebaringkah, berdirikah, pas di atasnya kah, atau masih ada jarak lagi kah? Wallahu a'lam. Itu kembali kepada zatnya Allah Ta'ala. Yang jelas kita tahu Allah Ta'ala itu di atas
arsy. Beristiwa di atas arsy karena begitu bunyi informasinya. Allah Ta'ala itu beristiwa di atas arsy. Bagaimananya? Nanti ditokok sama Imam Malik gitu. Enggak boleh tanya lebih-lebih. Cukup sampai di situ saja. Nah, itu makanya enggak boleh pakai logika. Enggak boleh pakai logika dalam mengimani perkara-perkara yang gaib. Kita hanya sebatas apa yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadis beliau, begitulah kita menerimanya. Lebih dari itu, dengan akal-akalan kita tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ini sangat pendek ya, sangat pendek akal kita. Kita mau melihat perkara yang gaib, kita hanya bisa menilai sesuatu yang bisa kita rasakan melalui indera yang Allah Ta'ala berikan. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, ya, kulit untuk meraba, telinga untuk mendengar. Ini semua yang Allah Ta'ala berikan untuk kita bisa merasakan apa yang ada di sekeliling kita. Tapi itu pun kita belum tentu tahu bentuknya. Ya kan? Contoh ya sekarang ribut dengan virus corona, ya kan? Virusnya sangat kecil. Gimana coba mengimaninya? Gimana mengimaninya? Mata tak nampak. Siapa yang pernah nampak corona? Virusnya itu, virus apa namanya virusnya? COVID-19 ya. Siapa yang bisa melihat itu? Kecilnya luar biasa. Ya, kecilnya luar biasa. Mungkin kita bergerak, sekali bergerak itu dia ngejarnya tak kapan-kapan itu bisa bergerak virus COVID-nya ini. Saking kecilnya. Tapi kenapa yakin? Nengok enggak, dirasa-rasa enggak juga. Tapi begitu kena baru kan? Baru. Itu pun kalau enggak kena di badan kita, enggak tahu juga rasanya kayak gimana. Nampak aja ada orang yang dikabarkan meninggal disebabkan virus corona, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Itu aja bisa kita berimannya. Itu hal yang kecil, hanya makhluk ciptaan Allah Ta'ala saja. Mau nggak mau iman kan? Mau nggak mau beriman juga. Karena faktanya ada gitu. Orang-orang yang terkena ada. Secara klinis dokter juga menjelaskannya. Ya. Dan lain sebagainya, pakar-pakar itu yang menjelaskan seperti itu. Kita mengimani saja kan? Namanya nggak punya ilmunya, lihat pun tak bisa. Lalu kenapa ada sebahagian orang tentang Allah Ta'ala Rabbul Alamin yang jauh lebih mulia lagi dibandingkan virus itu, lalu berani kita mengakal-akalinya, berani kita mereka-rekanya. Nah, pengetahuan kita pendek, akal kita pendek, indera kita ini hanya punya batas tertentu yang dia tidak bisa lagi menjangkaunya. Makanya dalam berbicara tentang Allah Ta'ala, berbicara tentang perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa kita rasakan secara langsung, maka kita menerima apa adanya. Bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dan bagaimana Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis beliau, maka sudah. Lebih dari itu, wallahualam, enggak tahu. Itu lebih selamat. Dibandingkan antum diajak duduk-duduk, coba sini duduk kita. Apa mau cerita? Ini aku baca hadis yang sahih mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya dua tangan. Kedua tangannya kanan. Cok kau pikirkan, kayak mana bentuknya? Enggak usah dipikir, tokokkan kepalanya. Ngapain kau pikir gitu kan? Enggak perlu kau pikir bagaimana Allah Ta'ala bentuknya. Emang Allah Ta'ala mirip kayak kita gitu? Mustahil Allah Ta'ala mirip dengan makhluknya. Maka tinggal kita imani. Imani saja. Allah Ta'ala itu punya dua tangan dan kedua tangannya kanan. Bagaimana bentuknya? Enggak ada satupun ayat menjelaskannya. Enggak ada satupun hadis menjelaskannya. Jangan lancang lisan itu kemudian mereka-reka. Jangan lancang akal itu kemudian mereka-reka tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas kita enggak tahu sama sekali. Ya, makanya kalau mau tahu nanti masuk surga. Nanti di surga baru Allah Ta'ala tampakkan wajahnya kepada kita semua. Insya Allah ya, kalau masuk surga ya. Kalau masuk neraka ya alamat udah. Makanya jangan
berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, gitu kan. Jangan kufur kepada Allah Ta'ala, nanti nggak masuk surga, jadi nggak bisa lihat. Baik, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi berkaitan tentang wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi wahyu Allah Ta'ala itu berupa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ini keduanya harus diterima begitu, apa adanya. Tidak boleh diakal-akali segala macam. Jadi tidak ada di sana peran akal untuk mereka-rekanya. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, adamul khawdi fi ilmil kalami wal falsafati. Manhajnya salaf, ya, manhaj salaf bahwasanya tidak boleh siapapun terjun di dalam ilmu kalam atau ilmu filsafat, itu tidak boleh. Ilmu ini termasuk ilmu yang terlarang. Enggak boleh orang mempelajarinya. Karena apa? Banyak yang membuktikan ternyata setelah mendalami ilmu itu pada akhirnya kufur kepada Allah Ta'ala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya kalau beliau dapati ada orang yang belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat, maka beliau akan permalukan orang itu, dikalungi sendal, diarak ke kampung, dihina habis-habisan. Ini orang yang mempelajari ilmu kalam seperti ini hasilnya. Dihinakan oleh Imam Syafi'i, beliau katakan begitu. Nah, jadi jangan pernah coba-coba belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Ilmu yang lain aja kita sudah kesulitan untuk menggapainya. Karena itu tadi, banyak orang yang ujung-ujungnya malah melenceng dari agama ini, ya, tidak terima kepada Al-Qur'an, menentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Gara-gara itu tadi, mendewa-dewakan akalnya. Kan balik lagi, kalau ilmu kalam itu, ilmu filsafat itu balik ke semua dalilnya akal, semua dalilnya akal. Jadi ketika seorang terus mendewakan akalnya, menjadikan akal adalah sumber referensinya, ujung-ujungnya dia akan tolak Al-Quran, dia akan tolak hadis Rasulullah SAW. Jika sampai seperti itu taraf seseorang, sudah, tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Syahadat pun kalau dia ucapkan hanya pemanis bibir saja. Tapi hakikat dalam hatinya dia sudah kufur kepada semua itu. Na'udzubillah min dzalik. Inilah manhajnya kaum salaf. Karena sangat berbahayanya ilmu itu, dan memang referensinya bukan dari Al-Quran, referensinya bukan dari hadis Rasulullah SAW. Itu hanya akal-akalan manusia saja. Yang kelima, rafdut ta'wilil batil, menolak takwil yang batil. Takwil itu adalah tadi menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Takwil yang diterima, penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang diterima adalah jika sesuai dengan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran semaunya sendiri, tidak. Jadi ada ayat, maka lihat bagaimana Rasulullah SAW menerapkan ayat itu atau menjelaskan ayat itu. Karena biasanya dari ayat Al-Quran dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW. Contoh misalnya Al-Quran hanya menyebutkan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Apakah ada dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana caranya salat? Tidak ada. Mau ayat manapun nggak akan dapat. Ya. Jadi dari hadislah dijelaskan salat itu begini bentuknya, caranya begini, waktunya begini, cara mengerjakannya begini, dari A sampai Z semua kita akan dapati dari hadis Rasulullah SAW. Begitu juga zakat, hanya secara umum saja, tapi eksekusinya bagaimana zakat itu dipelajari melalui hadis Rasulullah SAW. Maka tidak bisa orang hanya mengimani Al-Quran saja, ya, lalu dia mengingkari hadis gitu. Nggak akan bisa dia beragama. Karena Al-Quran biasanya isinya hanya hal-hal umum saja. Yang menjelaskannya adalah
Itulah tugas Rasulullah SAW menjelaskan isi Al-Quran. Dari hadis telah kita dapati penjelasan-penjelasan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka pentakwilan, penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran, jika tidak mengambil referensi riwayat dari Rasulullah SAW, ini jangan mudah untuk diterima. Harus referensinya jelas, bagaimana kok bisa menjelaskan ayat itu dengan seperti yang dia jelaskan. Ya, demikian. Kemudian yang keenam, al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah. Kemudian mengambil jalur kompromi di antara nas-nas, di antara dalil-dalil yang ada dalam satu permasalahan. Ya, dalam satu permasalahan. Mungkin ini jika ada satu hal yang seolah-olah bertentangan, ya seolah-olah kita nggak paham bagaimana memahaminya, maka lihat bagaimana para ulama mengambil pertengahan dari penjelasan kedua dalil tersebut atau dari hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang ada. Nah, itulah adalah 6 prinsip manhaj salaf dalam berakidah. Berlandaskan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, juga kepada pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian menjadikan sunnah selama itu sahihah, tidak peduli mutawatir ataupun ahad, tetap diterima. Lalu yang ketiga, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala apa adanya, tanpa harus memasukkan akal atau pemikiran akal di sana. Lalu yang keempat, tidak mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat. Lalu menolak takwil yang batil, penjelasan-penjelasan yang batil, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Lalu yang keenam adalah mencari jalan tengah, mengumpulkan antara nas-nas hadis atau nas-nas ayat-ayat Al-Quran, dikumpulkan menjadi satu permasalahan yang bisa diambil kesimpulan. Fahadhil aqidah mustaqatun minan nab'is safi. Maka akidah seperti ini adalah akidah yang mengambil dari referensi sangat murni, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ba'idatun anil ahwa'i wa syubah, sangat jauh dari memperturutkan hawa nafsu dan syubhat. Fal mutamassiku biha yakunu mu'azziman linususil kitabi wa sunnah li'annahu ya'lamu anna kullama fiha haqqun wa shawabun. Maka siapapun yang berpegang teguh dengan cara itu, maka dia akan mengagungkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena dia jelas sangat faham yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, itulah yang hak dan yang benar. Nah, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita rehat sejenak, sehabis salat Isya nanti kita akan lanjutkan kembali. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali bahasan kita tadi dalam manhaj salaf fil aqidah. Bagaimana manhajnya pendahulu kita dalam agama ini dalam masalah aqidah. 6 poin yang sudah kita sebutkan tadi, kita akan bacakan berikutnya adalah perkataan Al-Imam Al-Barbahari, ya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Ta'ala merahmati engkau, annad dina innama ja'a min qibalillahi subhanahu wa ta'ala, sungguh agama itu datangnya hanya dari sisi Allah Ta'ala semata, sumbernya hanya dari sisi Allah Ta'ala semata. Lam yudha' ala uqulir rijali wa araihim, tidak diletakkan sama sekali, tidak diberikan kesempatan sama sekali pada akal-akal manusia, ya, pada akal siapapun dan juga pendapat mereka.
Tidak Allah Ta'ala letakkan agama pada mereka. Murni sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Ilmu tentang agama ini hanya ada pada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruqu minad din. Maka jangan sama sekali ikuti sedikit pun hawa nafsumu dalam beragama itu sehingga menjadikanmu keluar dari agama. Ya, jangan pernah masukkan sedikit pun hawa nafsu, keinginan pribadi, kepentingan sendiri dimasukkan ke dalam urusan agama sehingga menyebabkan kamu bisa keluar dari agama. Fatakhruju minal Islam, kamu pun keluar dari Islam. Fa innahu la hujjatalak. Dengan demikian kamu tak punya hujjah sama sekali. Kamu tak punya alasan apapun nanti di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada umatnya tentang sunnah itu, tentang bagaimana beragama itu. Wa awdahaha li ashabihi, dan beliau jelaskan itu kepada para sahabat-sahabatnya. Wa humul jamaah, merekalah al-jamaah, merekalah yang sebenarnya al-jamaah. Wa hum as-sawadul a'zam, merekalah yang mayoritas nanti menjadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-sawadul a'zam al-haq wa ahlu, yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam adalah kebenaran itu sendiri dan juga orang-orang yang mengikutinya. Ini pesan Al-Imam Al-Barbahari. Jadi intinya adalah agama ini sumbernya dari Allah Ta'ala semata. Yang tahu dari Allah Ta'ala hanyalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mendengarkan penjelasan secara langsung dan mengamalkannya secara langsung, itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan mendapat restu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, artinya sinyal bagi kita jangan pernah melenceng dari itu. Biasanya kenapa seorang melenceng dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, mengikuti pemahaman para sahabat? Karena mencampurkan di sana hawa, menyampurkan di sana kepentingan, ya, keinginan pribadi, kelompok, golongan, sehingga inilah yang menyebabkan dia kemudian berpaling dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Landasan, pondasi yang dibangun di atasnya oleh al-jamaah, itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'. Siapa yang tidak mengambil sumber agamanya dari mereka, ya, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia tersesat. Ya, sungguh dia tersesat dan sudah berbuat bid'ah, mengambil perkara yang baru dari agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah, setiap yang baru di dalam agama ini tidak pernah sama sekali dilakukan di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dia bisa diterjebak dalam perbuatan bid'ah. Itulah dia bid'ah. Tidak ada di masa mereka lalu diadakan di masa sekarang, maka wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat.
Kemudian juga Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha hudan. Tidak ada uzur sama sekali. Tidak bisa diterima alasan sama sekali dari siapapun yang terjatuh di dalam kesesatan, melaksanakan kesesatan yang dia sangkakan itulah yang benar. Ini, perhatikan perkataan Umar bin Khattab ini sangat keras sekali. Antum melaksanakan, siapapun yang melaksanakan satu perkara yang sesat disebabkan salah dugaan, dikiranya itu adalah petunjuk, ini juga dianggap Umar tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Nanti kita sebutkan, wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalatan. Begitu juga tidak bisa diterima alasan seseorang meninggalkan petunjuk, meninggalkan yang hak, yang ia sangka itu adalah kesesatan. Paham tadi ya? Dia mengamalkan satu yang sesat, dilakukan itu, dia sangka itu adalah petunjuk, itulah yang hak, atau sebaliknya, dia meninggalkan yang hak, dia sangkakan itu sesat, kata Umar bin Khattab, hujjah seperti ini tidak bisa diterima. Alasan seperti itu tidak bisa diterima. Alasannya kenapa? Faqad buyyinatil umur. Karena perkara itu semuanya sudah dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Perkara itu sudah terang. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan malamnya seperti siangnya. Saking jelasnya penjelasan dari Rasulullah SAW. Malamnya seperti siangnya. Maka tadi kaitannya dengan perkataan Imam Al-Barbahari sebelumnya. Dijelaskan oleh beliau, ketika seorang melaksanakan sesuatu yang sesat, dia tetap laksanakan, dia sangka itu adalah petunjuk, ini dikarenakan ada hawa nafsu yang di sana dia ikutkan dalam beragama. Atau sebaliknya, dia meninggalkan perkara yang hak, ia sangkakan itu adalah, dia meninggalkan perkara yang hak, dikiranya itu adalah yang sesat, ini karena ada hawa nafsu yang dia turutkan di sana. Maka kalau hati itu masih hanif, kalau hati itu masih benar mencari yang hak, pasti hati itu akan mengarah kepada, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Rasulullah SAW, dan menerapkan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Inilah yang secara sekilas dijelaskan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi enggak mungkin ada orang yang benar-benar murni meminta kepada Allah Ta'ala petunjuk yang hak, ya Allah tunjuki aku yang hak, tunjuki aku yang hak, lalu dia berpaling dari yang hak, itu enggak mungkin. Karena perkaranya sudah sangat jelas. Maka tinggal orang ini mencari mana dalilnya, apa ayatnya, apa hadisnya. Faktanya kenapa ketika orang terjatuh dalam perkara yang batil, atau dia sangkakan yang hak itu adalah yang batil, karena itu tadi menuruti hawa nafsunya, malas misalnya, nggak mau repot, alah sudahlah ikuti aja ini, yang penting kan Islam, hawa nafsu berbicara, makanya tersesat. Alah Islam itu udah ikut arus aja, kata orang ke timur, kata orang ke barat, hawa nafsu yang berbicara. Gak usah debat-debat, nyalah-nyalahin orang segala macam. Yang penting udah kita beragama rukun-rukun aja. Gak usah singgung-singgung salah-salah orang. Hawa nafsu yang berbicara. Kapan Rasulullah SAW ajaran kita seperti itu? Agama itu ikut arus aja. Agama itu gak boleh nyalah-nyalahin orang. Kapan Rasulullah SAW mengajarkan kita seperti itu? Karena yang hak dan yang batil pasti akan terus berlawanan. Gak mungkin ini bersatu tuh gak mungkin. Misalnya, yuk kaum muslimin kita semua bersatu. Mau apapun kelompok antum, mau apapun cara ibadah antum, mau apapun akidah antum, yang penting kita bersatu. Mungkin? Mustahil. Itu mustahil. Kita katakan misalnya 73 firqah itu misalnya semua sudah muncul, udah, lalu ada pencetus yang mengatakan, udah nggak usah ribut. Kita kumpul satu aja bersama. Mungkinkah? Itu hanya di lisannya saja yang mungkin. Tapi itu adalah perkara yang mustahil. Pasti akan gontok-gontokan juga. Karena yang hak dan batil nggak akan mungkin nyampur, itu nggak mungkin. Nggak mungkin.
Pasti mereka akan mengungkapkan ahli-ahli hak, orang-orang yang tegar di atas yang hak, yang Allah Ta'ala kuatkan di atas hak, dakwahnya nggak akan pernah berhenti. Itu nggak akan pernah. Pasti akan dia pertahankan. Yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Yang hak itu berhak untuk diikuti, yang batil itu ditinggalkan. Pasti orang-orang ini akan tegar di sana. Nah begitu, jadi kalau seandainya mereka benar-benar mencari yang hak, benar-benar ingin mencari bagaimana yang asli dari Allah Ta'ala itu seperti apa agama ini, ya, pasti akan mengarah kepada bagaimana Allah Ta'ala berfirman, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan bagaimana para sahabat menerapkan agama ini. Kalau ini menjadi asasnya, baru nyatu. Nggak peduli warna kulit, nggak peduli bangsa di mana, nggak peduli latar belakangnya apa. Tapi kalau begitulah pola pikirnya dalam beragama, nggak pakai diajak pun pasti jumpa, pasti itu. Pasti jumpa. Karena beragamanya sudah pas, sama, rujukan kita sama. Yang membuat kita bercerai-berai apa? Karena rujukannya beda. Kita mengikuti Al-Quran, dia kata syekhnya. Kita mengikuti hadis Rasulullah SAW, dia kata gurunya. Kita kembalikan kepada sahabat, kepada salafus saleh, dia kata masyarakatnya, adat istiadatnya. Gimana mau nyampur? Nggak akan mungkin bersatu. Maka kembalikan semua kepada Al-Quran. Kalau udah bicara agama, bicara tentang Islam, maka landasannya jelas. Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan bagaimana para sahabat melaksanakan agama itu. Ya. Wa thabatatil hujjah, dan hujjah itu sudah tegak. Ya. Ini masih lanjutan perkataan Umar bin Khattab tadi ya. Thabatatil hujjah, hujjah itu sudah jelas. Artinya apa? Agama itu sudah sempurna. Ketika agama itu sudah sempurna, maka hujjah sudah terputus. Gak ada lagi orang beralasan, kenapa kamu gak melakukan ini? Oh, ayatnya belum turun, gak ada lagi. Kenapa ini? Perintahnya belum ada, larangannya belum ada. Ini gak ada lagi begitu. Begitu Al-Quran itu agama itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Maka hujjah sudah terputus. Nggak bisa lagi kita beralasan bahwasanya belum turun larangannya, belum ada perintahnya. Nggak ada begitu. Yang ada malas mempelajarinya. Yang ada apa? Nanti nggak kebagian lagi jatahku. Nanti hilang jatahku, nanti ini dan itu, hilang jamaahku, hilang dapurku, hilang iniku. Yang ada biasa begitu. Makanya kemudian melenceng. Wangqata'al udhru, dan sudah terputus udhur, tidak ada lagi. Wa dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amrad dini kulli. Oleh karena itu as-sunnah, ya kan? Sunnah Rasulullah SAW wal jamaah, berkumpul di atas yang hak, itu semuanya, kedua-duanya sudah kokoh. Itulah agama secara menyeluruh. Wa tabayyana linnas, dan sudah jelas bagi manusia. Fa'alan nasi littiba', maka tinggal bagi manusia itu bagaimana mengikutinya. Selesai. Kita nih selesai tinggal mengikuti mereka saja. Karena hidup ini kan penuh dengan pola ya. Hidup penuh dengan pola. Kata orang-orang bisnis, orang sukses itu ada polanya. Benar. Orang mau jadi kaya, ada polanya gimana jadi orang kaya. Ya. Orang bisa sukses, orang bisa berhasil menjalankan manajemen dan lain sebagainya, itu benar ada polanya. Kalau pola itu diikuti, Anda akan dapatkan. Bagaimana menjadi seorang pebisnis yang sukses, bagaimana, kan banyak itu motivator-motivator yang menyampaikan seperti itu. Kalau pola itu diikuti, Anda akan dapatkan. Ya sama, kita mau kemana? Kita mau ke tebing. Mau ke tebing itu ada petanya, ada jalurnya. Enggak sembarangan kita mau ke tebing asal belok, asal gas, asal kencang. Enggak akan nyampe. Tapi mau ke tebing itu ada mapnya. Tinggal kita ikuti mapnya, pasti nyampe ke tebing. Begitu juga menuju surganya Allah Ta'ala. Begitu juga kita meraih ridhonya Allah Ta'ala. Kita ingin mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, mappingnya itu jelas. Alamatnya itu jelas. Caranya itu sudah
dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ente mau dapat ridho, ente mau dapat surga, ini jalannya. Ente melenceng, neraka ujungnya. Cuma dua kemungkinannya, kalau nggak surga, neraka. Maka tinggal kita ikuti mapping itu. Para sahabat gelarnya sudah apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Ini gelar tertinggi ya. Ini gelar tertinggi bagi selain Nabi dan Rasul. Di taraf manusia, inilah tertinggi, mendapat ridhonya Allah Ta'ala langsung. Kalau sudah diridhoi Allah Ta'ala, surga akhirnya. Kita kan ingin kejar itu. Kita mau itu. Dapat ridhonya Allah Ta'ala sehingga diizinkan masuk ke dalam surga. Maka kalau ingin jalur itu, tempuhlah jalurnya para sahabat. Simpel kan? Simpel. Kalau pola itu kita ikuti, cara beragama mereka kita ikuti, maka kita akan dapatkan seperti yang mereka dapatkan. Simpel sebenarnya polanya. Cuma terkadang bagi sebagian orang ini meruwet-ruwetkan. Ya kan? Ribet jadinya. Ya mau ke tebing itu kan kalau tahu arahnya kan gampang. Lewat sini, belok sini, jumpa simpang ke sana, jumpa simpang ke sana, insya Allah. Pakai jalur yang terdekat pun ada gitu. Singkat pun ada gitu misalnya. Lewat jalan tol pun bisa. Nah, cuma qadarullah orang terkadang sudah tahu mapnya, sudah tahu arahnya, sudah tahu jalurnya, dia pilih jalur lain. Akhirnya itu tadi, tersesatlah dia. Ya, maksud hati mau ke tebing, nyampenya ke Setabat. Dikira tebing, habislah dia. Ya kan? Cari siapa Pak? Cari rumah nenekku. Di mana? Di tebing. Kok kira ini tebing? Ya ini kan tebing gitu kan. Baca tuh Mas, selamat datang di Setabat. Bukan tebing kan. Salah Mas? Ya salah. Kok bisa salah? Ya Mas ikut jalur mana? Aku ikut jalur ini. Ya ini benar jalur Setabat, bukan jalur tebing. Nah begitu dalam beragama ini. Lu kok masuk neraka? Yo, cemana cara ente beragama? Aku ikut cara seperti ini. Ini caranya nggak sama kayak para sahabat. Ya wajar masuknya neraka. Kalau mau masuk surga ini jalurnya begini. Ya kan, akidahnya begini, ibadahnya begini, muamalahnya begini. Kalau ini diikuti, surga insya Allah. Nah begitu. Kenapa akhirnya nyasar? Ya karena nggak ngikutin arahnya. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa'alan nas alittiba. Kita ini simpel, tinggal ngikut saja. Ngekor di belakang mereka tuh. Gimana akidahnya mereka? Begini, ikut, ya kan? Gimana sholatnya mereka? Begini, ikut. Ibadah yang lainnya ikut. Semua ikut aja, selamat. Pasti selamat. Ya kan? Jangan coba-coba. Wah mereka akidahnya begini, wah kita agak manuver sedikit. Jangan kayak begitu akidahnya. Agak-agak dipelintir lagi sedikit, agak main ke sini, duitnya banyak, lumayan. Sesat jadinya. Jangan ikut cara ibadah seperti ini. Nanti kalau ikut cara ibadah seperti ini, dapur kita terganggu. Sesat jadinya. Nah, begitu. Maka tadi pesan Imam Al-Barbahari di awal, jangan pernah campurkan urusan pribadi. Ya. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, itulah yang akan membuat kita menjadi sesat. Maka murnikan agama ini, bicara tentang Islam, kita beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, murnikan cara ibadahnya, murnikan cara beragamanya, murnikan, udah. Dunia ini hanya sementara kan, cuma sebentar. Nikmatnya pun sebentar, sakitnya pun sebentar, nggak lama. Yang di sana nanti yang lama baru. Nikmatnya abadi, siksanya pun bisa abadi nanti di sana. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, berikutnya. Qultu. Syekh Abdul Salam mengatakan, "Famin mumayyizatil manhajis salafi." Di antara spesialisasi atau di antara perkara yang menjadi keunggulan dari manhaj salaf ini adalah pertama,
thabatu ahlihi 'alal haqqi wa 'adamu taqallubihim kama hiya 'adatu ahlil ahwa. Ya. Yang mengikuti manhaj salaf biasanya begitu mereka mendapatkannya, mereka akan kokoh di atasnya. Mereka akan kokoh tegar di atasnya. Tidak berbolak-balik, enggak mencela-mencele kata orang Jawa ya. Enggak kesana kemari lagi. Sebagaimana ini yang terjadi biasanya di orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, ahlul ahwa. Karena apa? Ibarat benda gitu kan. Ibarat benda ada cangkangnya, telur lah misalnya, telur ya. Telur itu kan ada papannya itu. Telur ini kalau enggak ditaruh di lantai yang rata biasa, miring sana, miring sini, masih mau ke sana, belum duduk dia, belum di tempatnya. Tapi coba sudah ditaruh di kotak telur itu, serok. Bawanya sambil gini-gini pun sambil jalan enggak akan masalah. Enggak masalah. Udah terduduk dia. Udah terduduk misalnya, udah pas dudukannya itu udah enak, udah PW, udah enggak geser tuh. Begitulah para ahlul haq. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, maka dia akan kenal inilah yang hak, ini baru pas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, pengamalan para sahabatnya jelas. Apa lagi? Apa lagi? Makanya biasanya mereka adalah orang-orang yang kemudian tegar, kokoh di atasnya. Nah, tinggallah kena angin-angin maksiat ya kan. Kadang-kadang imannya naik, wah, kajian sepekan pun diikuti semua. Kadang-kadang imannya turun ya kan, absen lagi. Itulah makanya pesan Rasulullah SAW bahwasanya iman itu ada masa tingginya. Kalau masa lagi tinggi-tingginya, giatkan ibadah itu, maksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan. Nanti kena masa turunnya, futurnya gitu, kena masa futurnya, turunnya, ya. Kalau kena pas masa-masa futur, minimal jangan tinggalkan sama sekali. Kita semua ini sama. Ada nanti masa kita lagi naik-naiknya itu, wah semangat ibadah itu berkobar-kobar, ya kan? Mungkin kalau di saat itu ada perintah jihad fisabilillah, mati di sana, itu rela, enggak masalah gitu. Tapi nanti ada masanya loyo gitu kan, jangankan diajak jihad, diajukan kotak infak aja 1000 pun tak keluar. Padahal kantongnya penuh gitu. Kalau itu imannya lagi turun. Begitu memang. Ya itu akan kita alami semua. Ada masa kita naik, sangat bersemangat, ada masanya turun. Ya begitulah Ahlus Sunnah. Tapi kalau untuk akidah, oh enggak ada tawar-tawar mas. Aku udah tahu ini syirik. Enggak akan lagi. Ya kan? Udah tahu dia. Udah terduduk gitu. Akidahnya tuh kayak terduduk. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Perbuatan para sahabat pun jelas. Itu enggak akan geser dia. Nah, kecuali tadi paling kena terhempus maksiat kepada Allah. Maka segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan Allah Ta'ala. Kalau iman itu lagi turun, nah caranya gimana? Banyak lah itu ya kan. Caranya balik lagi ke majelis ilmu, cari kawan-kawan yang bisa nyemangatin. Jangan udah turun cari kawan yang sama-sama turun, ya udah selesailah. Meluncur jadinya dia, terjun bebas. Jangan kalau lagi turun cari kawannya lagi naik imannya, biar bisa diboncengnya kita, naik lagi jadinya. Gitu ya. Jadi itu kebiasaan biasanya orang yang sudah mengenal manhaj salaf, dia akan sabat di sana, akan kokoh di sana. Karena dia tahu, kalaupun dia langgar, dia tahu dia salah. Misalnya dia berbuat syirik, itu udah pasti goncang hatinya nih. Buat syirik nih, gawat ini gitu kan. Masuk neraka habis nih. Nah begitu, sama seperti Ammar bin Yasir ya. Waktu beliau dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur, terucap walaupun itu enggak sadar mengucapkannya karena siksaan begitu kuat, enggak sadar, tapi kan nyeselnya habis itu enggak ketulungan. Gimana ini aku nasibku? Gimana nasibku ini? Aku udah kufur ini, udah mau coba. Nangis-nangis. Sampai turun akhirnya ayat yang memaafkannya. Ya, menyelamatkan dia. Begitu memang kebiasaannya. Kalau udah tahu yang hak, mau baling itu kena nanti tuh. Hatinya yang akan goncang lagi. Ibarat tadi telur, udah duduk dia, dipindahkan lagi, goyang lagi. Tapi dia akan tahu.
Nah begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika seorang sudah tahu yang hak. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud. Hudzaifah pernah mengatakan kepada Abu Mas'ud, "Innad dhalalah." Kesesatan itu anta arifa ma kunta tungkir. Engkau kenal, engkau tahu perkara yang engkau ingkari. Wa tunkiru ma kunta ta'rif, dan engkau mengingkari perkara yang sebenarnya kamu tahu. Dia tahu yang hak, tapi di apa ya, ngeles terus gitu kan. Tahu ini benar gitu. Ngeles lagi, minggir lagi. Atau dia mengingkari betul-betul yang dia tahu itu benar. Wa iyyaka wattalawun fid din. Maka hati-hati kamu, kata Hudzaifah. Jangan agama ini berwarna-warna. Jangan berwarna-warna di dalam agama. Udah satu warna aja, yang jelas itu apa? Putih ya putih aja. Jangan di sini putih, keluar agak ke sana ikut merah, ke sana hijau lagi, sana biru. Nano-nano agamanya. Ente yang berbahaya nanti kalau seperti itu. Fa inna dinallahi wahid. Agama Allah ini cuma satu. Cuma satu. Ya kan begitu. Ada orang yang sudah ngaji misalnya nih ya, kalau kita terapkan perkataan Hudzaifah ini, orang sudah ngaji, udah tahu ini haram nih. Udah tahu haram tuh enggak boleh. Tiba jumpa komunitasnya yang sana agak goyang. Ya haram-haram ringan lah ini bahasanya mungkin ya. Haram-haram boleh dicoba gitu. Haram-haram apalah bahasanya begitu. Sehingga membuat dia warna yang baru di sana. Nanti di sana lain lagi. Ada di satu kelompok nanti jadinya malah halal jadinya. Halal dah boleh ini, enggak masalah. Yang penting enak gitu. Yang penting enak, yang penting banyak gitu. Nah, itu hati-hati. Fa iyyaka wattalawun. Hati-hati jangan beragama ini berwarna-warna. Kokohlah. Sahabat di sana. Karena agama Allah Ta'ala ini cuma satu. Satu yang selamat itu cuma satu, enggak banyak. Nah, khawatirnya itu udah tahu putih, ya, kesana merah, meninggal di merah. Wallahu a'lam. Itu husnul khotimah atau su'ul khotimah nanti akhirnya. Nah, begitu. Jadi sahabatlah di sana, ya. Karena orang sesat itu biasanya begitu. Dia tahu yang hak, ya. Ya, dia tahu yang hak tapi dia melenceng, sengaja enggak mau ke sana. Enggak usahlah ngaji di Bombas, jadi banyak tahu nanti. Akhirnya awak enggak bebas lagi. Ada enggak yang begitu? Ada biasanya begitu. Kenapa kok enggak belajar di sana? Wah, payah di sana. Jadi banyak tahu nanti. Kalau banyak tahu apa rupanya? Enggak bebas lagi, gitu. Tertekan itu kan. Dia tahu sebenarnya itu hak tapi dia ingkari. Coba dia lawan itu dengan alasan-alasan yang dibuat-buat oleh syaitan tentunya. Bisikan syaitan, udah enggak apa-apa, gini begitu. Nah, inilah yang harus diberantas dari diri kita. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wabil jumlah, secara umum, fathabatu wal istiqraru fi ahli al-hadits wa sunnati ad'afu ma huwa 'inda ahli al-kalam wal falsafah. Sikap kokoh, sikap tegar yang ada pada ahli hadis, ahlu sunnah, itu kekokohannya berlipat-lipat jika dibandingkan tegarnya orang-orang di atas filsafat, ya, di atas ilmu kalam. Kita lihat memang orang-orang yang gandrung dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, sepertinya masya Allah kata-katanya bagus, kuat segala macam. Tapi kalau berhadapan dengan orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah, gak ada apa-apanya gitu kan. Karena dia selalu berdasarkan akal dan akal dan akal. Sementara yang ini berdasarkan Al-Quran, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kalau akal manusia tergantung akal siapa. Akal si fulan beda lagi, akal si fulan beda lagi. Ya kan? Akan berbeda-beda terus, makanya dia gak kokoh. Kayaknya kokoh pun digoyang dengan logika yang lain, goyang lagi. Ada logika baru lagi, goyang lagi. Itulah kalau orang mengikuti akal dan akalnya. Itulah ilmu ahlul kalam dan filsafat. Beda dengan yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini lebih kokoh lagi daripada itu. Dia nggak akan goyang.
Karena standar haknya itu jelas. Standarnya cuma Al-Quran, standarnya hadis Rasulullah SAW. Nggak akan berubah sampai akhir zaman. Begitu. Beliau juga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innama inda awamil muslimina wa ulamaihim ahlu sunnati wal jamaah minal ma'rifah wal yaqini wat tuma'nina wal jazmu bil haqqi wal qawli tsabati wal qat'i bima hum alaihi amrun la yunazi'u fihi illa man salabahu Allahul aqla wad din. Sungguh bagi kelompok awam, yang awamnya saja, dan juga para ulamanya, kalau mereka mengikuti jalannya ahlu sunnah, ilmu yang ada pada mereka, keyakinan yang ada pada mereka, ketenangan yang ada pada mereka, kekokohan mereka terhadap perkara-perkara yang hak, keputusan mereka dalam beragama itu tidak akan pernah bisa digoyang sedikit pun. La yunaza'u fih, tidak akan pernah bisa digeser sama sekali. Ilmunya itu jelas, pengetahuannya jelas, ketenangannya itu di atas yang hak. Pegang teguhnya kepada yang hak itu referensinya jelas. Ini nggak akan bisa goyang lagi. Illa man salabahullahul aqla wad din, kecuali orang-orang yang akalnya itu sudah dipalingkan oleh Allah Ta'ala, disesatkan oleh Allah Ta'ala, agamanya juga disesatkan oleh Allah Ta'ala. Itu sebenarnya hukuman yang menyakitkan sekali. Seorang berada di atas perkara yang batil, tapi dia tidak sadar bahwasanya itu batil, malah menikmati kebatilan. Itu sungguh siksa yang sangat pedih sebenarnya di dunia ini. Dibandingkan orang misalnya disiksa, kena penyakit, diambil hartanya, dicabut nyawa orang-orang yang dia sayangi, itu jauh lebih ringan dibandingkan disiksa seperti itu. Ya, disiksa karena kesesatannya, dijadikan oleh Allah Ta'ala, dia merasa nikmat dengan kesesatan itu. Itu adalah siksaan yang sangat pedih sekali sebenarnya di dunia ini. Tapi orangnya nggak terasa, itulah dia. Kan sakit ya, kira-kira itu kita mau dijebak nih, dijebak kayak ikan lah gitu kan, dipancing, kayaknya dikasih makan, kan menikmati itu ya kan, tak tahu ternyata dari mulai kena pancingnya udah sakit tenggorokannya, belum lagi sampai ke atas, nggak dikasih udara, nggak dikasih angin, keleper-keleper tuh ikan kan, di ujung kematiannya masuk penggorengan, direbus lagi, itu kan sakitnya luar biasa itu. Padahal di awal dia kira mau makan enak kan, lihat cacing, lihat pelet, oh enak kali gitu. Itulah hakikat manusia yang terjebak di dalam kesesatan, terjebak dengan kenikmatan dunia. Seolah-olah dia mendapatkan kenikmatan, padahal cuma sedikit itu. Diambil itu, ternyata hasilnya dikubur, disiksa, saat kebangkitan pun kena siksa, di mizan kena siksa, melewati sirat disiksa, masuk neraka habis-habisan udah. Gak ada lagi ketenangan setelah itu. Maka jangan begitu ya ikhwah, wal'iyadzubillah. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Itulah orang-orang yang kalau Allah Ta'ala sudah sesatkan, maka jangan pernah kita bosan ya berdoa. Ya. Istri Rasulullah SAW aja ketika ditanya oleh teman-temannya yang lain, kalau Rasulullah SAW dekat dengan kalian, lisan beliau tuh ngomong apa gitu. Doa itu kalau doa zikir tuh apa bunyinya? Ternyata bunyinya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini di atas agamamu. Itu Nabi yang doa begitu tuh. Rasulullah SAW tuh yang doa kayak begitu, enggak sekali. Berkali-kali dalam setiap majelisnya selalu minta itu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini di atas agamamu. Itu Rasul loh. Masa kita mau santai ya? Anak kan udah ikut kajian di Mubas, insya Allah Siratal Mustaqim ini, jalan yang lurus, nggak akan sesat-sesat lagi nih. Siapa yang jamin
Berapa banyak orang yang kajian di majelis ini, ujung-ujungnya kabur juga gitu kan. Awalnya hijrah bla 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 bla, ujung-ujungnya balik lagi. Banyak loh, ya kan? Kayaknya aja kokoh, padahal diterpat ombak sedikit saja, bes, selesai, nggak ada apa-apanya. Kayaknya aja kokoh. Nih, jadi kita nih nggak ada jaminan sama sekali. Tapi minimal kita sudah tahu mana yang hak, mana yang batil. Itulah ilmunya. Insya Allah dengan ini terus dikuatkan di sana dan berdoa memohon kepada Allah Taala, kokoh nanti di atas yang hak ini. Ya, jangan pernah merasa yakin dengan diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri, merasa dirinya itu sudah hebat, merasa diri itu sudah pasti surga, merasa diri itu sudah paling banyak ibadahnya, paling banyak amalannya. Itu enggak ada. Enggak begitu sifat seorang muslim, tapi sebenarnya dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ya, mengkhawatirkan jangan-jangan ada masa nanti dia akan lemah, lalu keluar dari agama ini. Ya, karena tadi itu manusia ada imannya kadang naik, kadang turun. Jangan-jangan pas turun ini disamber lagi sama setan. Pas lagi turun disamber kawan. Kan ada tuh kejadian seperti itu. Begitu mengenal sunnah dia taubat, ya kan? Misalnya pekerjaan sebelumnya adalah pekerjaan yang banyak bergelimang dengan dosa, lalu dia resign. Ya, pertama hijrah, masya Allah, karena tabungannya masih banyak. Kajian bla bla bla, lama-lama tabungannya turun, berkurang, bahkan nyaris habis. Turun kan, mulai bingung, pusing segala macam. Disamber sama kawan, oh udah balik lagi kau, posisimu belum ada yang nempatin. Gaji malah dilipat gandakan, ayo. Balik nggak itu? Ya, jangan balik gitu kan. Ya, kalau nggak kuat bisa balik itu. Udahlah, ternyata kajian ini buat aku susah. Aduh, malah kesimpulannya yang nggak enak nanti. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita nggak bisa berleha-leha dalam beragama ini. Terus memohon kepada Allah Ta'ala, menuntut ilmu agar diberi kekuatan. Karena dengan ilmu itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan kita. Kemudian yang kedua, wa min mumayyizatihi aidan, termasuk keistimewaan dari manhaj salaf ini juga adalah ittafaqa ahluhu 'alal aqidah. Urusan akidah sepakat semua, enggak ada ikhtilaf dalam urusan akidah. Itu enggak ada. Manhaj salaf sama semua akidahnya. Beda dengan masalah fikih. Nah, kalau masalah fikih wajar, ya kan? Wajar ada perbedaan pendapat. Oh, ini ibadah, yang satu cara ibadahnya begini, yang satu caranya ibadahnya begini. Inti dalilnya ada bla bla bla. Ini dalilnya ada bla bla bla. Dipahami seperti apa? Begini cara memahaminya. Oh, beda jadinya. Kalau dalam hal fikih wajar. Makanya dulu Anda pernah ikut daurah bersama Ustaz Arifin Badri. Kata beliau apa? Kalau kita bicara fikih, ya, kata beliau fikih, pesan beliau tebalkan dulu telinga, ya, tebalkan dulu telinga kita. Jangan tipis dibuat, tebalkan telinga. Karena apa? Kita akan mendengarkan pendapat-pendapat yang berselisihan dengan keyakinan kita dalam fikih itu. Banyak pendapat kalau dalam fikih. Yang kita tahu sekarang gini. Ternyata setelah dibahas, oh ada pendapat begini, ada pendapat begini. Lalu marah-marah, mencak-mencak. Nah ini berarti nggak tahu. Nggak tahu, belum pas belajar fikih, belum bisa belajar fikih. Karena apa? Nggak bisa nerima keadaan. Ya, Anda mau ikut satu mazhab tertentu, Anda mengikuti dalil tertentu dengan pemahaman seperti itu silahkan. Tapi jangan kemudian menganggap salah orang yang juga punya dalil dan metode memahaminya. Ya sudah, toleransi dalam hal itu. Selama jangan orang yang, kenapa kau gini, pokoknya gini, nggak ada dalilnya, nggak ada, suka-suka aku. Ini berarti salah gitu kan. Tapi kalau dia katakan dalilnya begini, dan beginilah cara aku memahami dalil itu, imamnya imam ini, ya mau bilang apa? Ya kan? Kita punya salaf, dia juga punya salafnya. Ya sudah gitu. Asal jangan mengikuti hawa nafsu tadi gitu. Tapi kalau dalam urusan akidah, manhaj salaf ini satu. Ingat ya, akidahnya satu. Enggak akan mungkin terpecah.
Loh itu Ustaz ada yang pakaiannya sama kayak kita kok akidahnya beda. Loh pakaian sama, casing boleh sama. Ya kan? Tapi isi beda gitu kan. Ada yang KW, ada yang asli gitu kan. Ada yang KW, ada yang asli. HP aja antum tahu ada yang KW, ada yang asli kan? Iya. Begitu juga. Jadi jangan lihat casingnya, tapi lihat hakikatnya, aslinya itu seperti apa. Kalau manhaj salaf pasti nggak akan berbeda. Keyakinannya tentang Allah Taala, tentang Rasulullah SAW, ya hal-hal akidah itu bukan hal-hal yang membuat mereka berbeda. Enggak, itu semua satu. Karena sama, rujukannya sama. Begitu, di belahan dunia manapun, itu semua sama rujukannya. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa annahum a'lamun nasi bi ahwalin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi. Mereka adalah orang-orang yang paling kenal, paling tahu tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, perkataan beliau. Mereka paling kenal bisa begitu karena kajiannya itu lagi. Yang dikaji apa? Al-Quran. Kalau udah bicara Al-Quran, Rasulullah SAW itu akhlaknya Al-Quran, karena khuluqul Quran. Yang dikaji apa lagi? Hadis lagi. Asik itu aja. Manhaj salaf ini. Yang dikaji itu kalau enggak Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, itu aja. Apa dia enggak kenal kali dengan Rasulullah SAW? Sehingga orang-orang yang mendalami tentang manhaj salaf ini pasti akan kehidupannya diwarnai dengan bagaimana cara Rasulullah SAW melakukannya. Dari mulai bangun tidur, ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW ajari bangun tidur. Lalu ngapain setelah itu? Kalau pagi begini ngapain, siang begini ngapain? Selalu begitulah pembahasan orang-orang yang berada di manhaj salaf. Makanya mereka orang-orang yang paling kenal kepada nabinya. Karena itu terus yang mereka kaji, itu terus yang mereka bahas. Berbeda dengan orang-orang yang sesat dari jalannya. Yang mereka kenal tuh bukan nabi malah. Bisa jadi gurunya, syekhnya, itu yang diikuti syekhnya. Pendapatnya, kata-katanya, cara beragamanya, itu yang diikuti. Sehingga dia lebih kenal kepada gurunya dibanding kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang berada di manhaj salaf pasti kenal ya, karena pelajarannya, kajiannya asik itu lagi dan itu lagi. Maka melekat kepada jiwanya tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Dan orang-orang ini yang berada di manhaj salaf orang yang sangat getol membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Selalu mereka yang sangat getol membela itu. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu, mana yang lemah. Berbeda dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti kebid'ahan, enggak peduli dengan hadis mana yang sahih, mana yang enggak sahih, lantak semua kan. Orang-orang yang berada di manhaj salaf, mereka orang yang paling getol membela itu. Enggak gitu Rasulullah SAW, enggak gitu bunyi hadisnya. Yang sahih enggak seperti itu, yang sahih seperti ini. Begitulah karakter mereka yang menjadi istimewanya orang-orang yang berada di manhaj salaf. Selalu getol terhadap membedakan mana hadis sahih, mana yang enggak sahih, itu selalu dipilah. Karena enggak bisa ini asal-asalan lagi dalam menerima hadis dari Rasulullah SAW. Lidzalika fahum asyaddun nasi hubban lisunnah. Oleh karena itulah mereka menjadi sosok yang sangat cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Wa ahrasuhum ala tibaiha. Dan orang yang paling menjaga diri untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa aktsaruhum muwalatan li ahliha. Dan orang yang sangat dekat atau sangat care kepada orang-orang yang sama seperti mereka. Begitulah manhaj salaf mengajarkan kepada kita. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, fa innahu mata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalal khalqi wa a'lamahum bil haqa'iq wa aqwamahum qawlan wa halan lazima an yakuna a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidzalik. Karena
Karena sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, orang yang paling mengetahui terhadap hakikat dari agama ini, orang yang sangat lurus ucapan dan perbuatannya. Maka orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi seperti beliau. Orang-orang yang paling tahu tentang bagaimana berakhlak, bagaimana berperilaku. Wa an yakuna a'dhahum muwafaqatan lahu waqtidaan bihi afdalul khalqi, dan mereka menjadi orang-orang yang sangat mengagungkan, ya, orang yang paling agung dalam metode mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana Nabi SAW adalah orang terbaik dari sisi akhlak, dari sisi ilmu, maka orang-orang yang mengikuti beliau SAW, mereka juga akan menonjol dari sisi akhlaknya, dari sisi keilmuannya, muamalahnya, sebagaimana Nabi yang mereka ikuti. Nah, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib, itu dulu ya. Itu dulu untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 3 poin baru kita sebutkan dari keistimewaan manhaj salaf ya. Kenapa manhaj salaf ini berbeda dari yang lainnya? Tadi 3 poin kita sebutkan. Yang pertama, orang-orangnya adalah orang-orang yang sabat di atas yang hak, sangat kokoh di atas yang hak. Mereka tidak akan mudah untuk digoyahkan ke sana kemari. Lalu yang kedua adalah akidah mereka adalah akidah yang satu, sepakat satu dengan yang lainnya, tidak pernah berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah mereka orang-orang yang paling kenal kepada nabinya. Mereka orang yang paling sama mirip dengan nabinya karena mereka pelajari dan mereka ikuti. Nah, berikutnya nanti kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah Ta'ala ana mohon ampun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.